Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di TBO, Tata Bahasa dan Otomata. Pembahasan kita kali ini mengenai algoritma CYK. Oke, algoritma CYK, apa itu yang disebut dengan algoritma CYK? Algoritma CYK adalah algoritma atau langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk melakukan parsing pada CFG atau context free grammar ya. Jadi langkah-langkah untuk melakukan parsing pada suatu CFG. Nah, parsing ini berarti melakukan penelusuran ya, penelusuran suatu string apakah dia termasuk dalam keanggotaan suatu context free grammar atau tidak ya. Sebelumnya sudah kita pelajari di bab mengenai CFG ya, cara menelusuri suatu string apakah dia termasuk anggota dari CFG tersebut atau tidak ya. Oke, CYK sendiri itu ditemukan ya, dibuat dibuat oleh 3 orang ya, yang menemukan CYK yaitu Chuck Younger dan Kasami ya. Ada 3 orang berperan dalam membuat algoritma ini, Chuck Younger Kasami, maka dinamakan CYK. Nah, syarat untuk menjalankan atau melakukan algoritma CYK, syarat-syaratnya adalah yang pertama harus dalam bentuk CNF ya, dalam bentuk CNF, dalam bentuk CNF. Apa CNF? Chomsky Normal Form, yang di materi video sebelumnya sudah saya share kan ya, saya sharing mengenai CNF. Nah, karena dia dalam bentuk CNF, maka dia harus dalam bentuk CFG yang sudah disederhanakan. Nah, ini ya. Karena dia dalam bentuk CNF, otomatis pasti CFG-nya harus disederhanakan. CNF itu apa? Terdiri dari satu terminal, dua non terminal. Oleh karena itu, ketika ada suatu CFG mau diterapkan parsing dengan menggunakan algoritma CYK, maka dia harus dalam bentuk CNF, itu syaratnya. Oke. Oke, baik. Sebagai contoh, ini eh, ada suatu aturan produksi seperti ini. Oke, ya. S menghasilkan dua simbol non terminal AB dan satu simbol terminal B. A menghasilkan BA non terminal dan atau satu terminal A. B juga, B menghasilkan AS ya, non terminal atau dia menghasilkan B. Nah, sekarang ada suatu input di sini, input AAB. AAB ya. AAB ini mau kita ketahui apakah dia termasuk di dalam keanggotaan suatu CFG ini ya.
maka kita harus melakukan parsing. Nah, syaratnya itu terdiri atau dalam bentuk CNF. Kita lihat di sini ternyata dia sudah dalam bentuk CNF ya. Masing-masing terdiri dari dua non terminal, satu terminal. Oke, langsung saja kita akan melakukan parsing dengan menggunakan algoritma JK. Oke, mungkin saya harus pakai ini ya, halaman selanjutnya ya, parsing menggunakan algoritma. Sebelum melakukan parsing menggunakan algoritma JK, kita membuat tabel dulu ya, tabel untuk mempermudah ini. Kita buat tabel untuk sejumlah string yang mau diinputkan. Nah, berarti kita harus bikin A B ya, B. Nah, kita buat tabel dulu yang terdiri dari input string yang mau kita parsing. Kemudian kita lihat di sini ya. Kemudian kita bikin ini ininya dulu ya, urutan nomornya 1, 2, 3. Mungkin saya perbesar aja ya supaya enak. 1, 2, 3, 4. Nah, ini terdiri dari nomor urut ya, ini aja. Nah, gini ya. Nah, kemudian di sini juga sama. Ini kan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, kita bikin tabel ini dulu. Nah, di sini ada baris dan kolom. Untuk kolom kita namakan dengan I. Iya, ini kolom. Sedangkan baris itu J. Ya, baris itu J. Nah, masing-masing di sini dia mempunyai nomor ya. Kita kasih nomor dulu. 1, 2, nomor indeksnya maksudnya supaya untuk mempermudah. 3, 4. Demikian juga di sini 1, 2, 3, 4. Nah, yang perlu diingat adalah di bagian ini nih. Nah, ini nih. Ini adalah string yang mau kita parsing ya. Kalau A B ya berarti tulis A B jumlah kolomnya. Kalau mungkin ini A B ya berarti kita sesuaikan jumlahnya. Nah, itu ya. Kalau sudah di sini ada suatu nilai K ya. Nilai K. Nilai K ini dia mulai di J ini ya, mulai dari ini K1, K2 ya, ini K-nya 2, ada suatu nilai ya, K3. Jadi nomor 1 K1 ini itu dimulai dari
indeks kedua ini ya di baris ya. Nah, oke, kalau sudah berarti kita isi nih kolom-kolom yang ada di sini. Tapi mengisinya bukan langsung semua ini penuh, enggak. Tapi yang hanya dipakai. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai adalah yang ini nih. Ini yang dipakai. Ini saya kasih tanda ini aja ya, merah ya. Ini ya, ini merah. Nah, ini. Nah, pokoknya di bagian terakhir tuh sisanya satu, ya ini ya. Nah, ini yang pembatas. Sehingga di bagian ini adalah nggak dipakai nih. Ini nggak diisi. Kita coret-coret aja ya. Ini nggak diisi. Jadi yang diisi adalah yang di sini. Oke, kalau sudah membuat seperti ini, baru kita isikan ini. Ya. V untuk kok V apa? Untuk string A. Ini string A. Ini yang pertama dibaca ini ya. String A itu dihasilkan oleh CFG aturan produksi yang mana? A ya, ya. A ini ternyata dihasilkan dari ini. Nah, berarti A-nya itu adalah A ini aja ya, nggak ada A yang lain. Berarti A ini menghasilkan BA atau A. Berarti di sini kita isi A. Kemudian A selanjutnya sama. Ternyata nggak ada A lain-lain lagi yang menghasilkan A ini. Hanya A aja yang di sini, berarti kita tulis A. Ini juga A ini kebetulan ya. Kemudian ini B. B ini dihasilkan dari terminal non terminal mana ini? B ini ada dua, ada S dan B ya untuk B. Ya ini berarti kita sebut yang ini. Yang ini berarti S B. Nah, ini ya. Untuk baris yang pertama, kayaknya masih 0 ya. Belum ada K. Oke. Kemudian untuk sel baris kedua, 3 dan 4, gimana cara ngisinya? Cara ngisinya adalah berdasarkan dari rumus. Ya, rumusnya seperti ini. Rumusnya ya. Oke, gampang sekali kan ya? Oke, kita lanjut. Sekarang untuk ini V 1 3. Kenapa kok 1 3? Ya ini kan I-nya 1, J-nya 3, J-nya 3. Tadi J-nya 2. Kemudian yang di sini V 2 3. Nah, oke kita cari sekarang. Saya kasih batas untuk V 1 3. Nah, sebelum kita mulai,
Kita lihat K-nya dulu. Di sini K-nya adalah 2, berarti kita melakukan K 2 kali. Yang satu K sama dengan 1, yang satunya K sama dengan 2. Ya, berhubung ini K-nya itu 2, berarti artinya adalah K, kita melakukan K-nya itu 1 dan K-nya 2. Hanya ini 2 ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 1 dulu. Ini saya hapus ya. Saya hapus V. Ini K sama dengan 1 untuk V 13. Nah, V13 ini ya sesuai dengan rumus VIK. V I-nya 1, K-nya 1, 1 dengan V I plus K ya 2 J min K, 3 kurangi 1, 2. Nah, kita lihat hasilnya berapa ini. V11 adalah A. V22 V nya berapa ini? Kosong ya, kosong. Berarti hasilnya di sini adalah A. Nah, udah sampai sini? Udah, masih lanjut ya. Untuk K sama dengan 1 ya. Kok K sama dengan 1. K sama dengan 2. K sama dengan 2 V13 V13. Nah, kita masukkan juga sama rumusnya VIK. V12 I-nya 1, K-nya 2 dengan V3 I plus K J min K. J-nya 3, K-nya 2, 1. Hasilnya 120 31 berapa? A ya. Nah, oke. Sekarang K-nya sudah 2 ya. Sudah dilakukan 2 untuk V13. Nah, sekarang digabung. A yang di sini kita gabung dengan ini. Ternyata hasilnya adalah A saja ya. Enggak, nah, ini digabungkan hasilnya A. Ternyata tidak ada yang nilainya A. Ya. Ini kan kosong ini sebenarnya ya. Enggak ya, ini A. Berarti AA ya. Enggak ada yang bernilai A dan A yang di sini. Artinya A saja kan enggak ada. Berarti untuk V13 adalah kosong. Nah, sekarang ini sudah diisi. Sekarang untuk K sama dengan 1 dilakukan pada V23. V23 V23K1 berarti V IK 21 I plus K J min K I plus K 3 J min K 3 kurangi 1 2. Berarti hasilnya V21 V21A dengan V32 SB.
SP. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata hasil kombinasinya adalah A S A B. Ya. Oh, belum ya. Oh ya, ini sudah ya. Saya pikir yang K2. Nah, ini kan untuk K1 V32 V23 adalah ASAB. Oke, sampai sini. Sekarang untuk K2 ya. K2 yang V23 V2 lihat V33. Kita lihat V23 itu adalah IK21 I plus K J min K. I ini 2 ya. IK I plus K berarti 3 J min K. Ini berapa nih? 4 ya, sorry. Ini 4. Hapus dulu aja. Nah, V23 berarti 4 ya. 2 tambah 2 berarti 4. 4 dengan PK J min K. J min K 3 kurangi 2 41. Berarti hasilnya 21A dan 41 SB. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang K1 ya. Berarti dia A S A B. Nah, ASAB ini kita gabung nih dengan ini. Tetap ya ASAB. Kita lihat ASAB itu. Ada ndak ASAB? Oh, ternyata sama. Hasilnya adalah SB. Ya, hasilnya SB. Berarti di sini SB. Oke. Udah komplit. Sekarang K3 untuk baris terakhir ini apa? Sel terakhir. Berarti K sama dengan 3 itu berarti ada K1, K2, K3. Oke, yang sekarang K1 dulu. K1 V berapa ini? 14 ya. V14 V14 VIK V14 kok beda ya. 14 sama dengan VIK 11 dan atau dikombinasi dengan V I plus K J min K 2 3. Hasilnya apa? V11A 23 SB. Ya, hasilnya ASAB kan. ASAB. Nah, udah dapat.
belum kita pasang ke sana. Sekarang K sama dengan 2 V14 V14 berarti IK, I nya 1, K nya 2, 1 2 dengan V I plus K J min K, I plus K 3, J min K nya 2 ya, 4 kurangi 2, hasilnya 120 32 32 SB. Nah, oke, sekarang K sama dengan 3. V berapa ini? 14 VIK 13 J min 14 IK ya 13 VI plus K J min K, I plus K 4 J 4 kurangi 3 1 sama dengan 13 V130 ya 13 dengan V41 41 adalah S, B. Nah sekarang kita lihat ini keduanya ya, berarti hasil himpunannya ini yang di V14 itu adalah AS AB ya, digabung ya, AS pada K1 digabung dengan S digabung dengan B, yang ketiga juga S sama B ya, berarti di sini AS SB. Nah sekarang mana yang menghasilkan AS? Yang menghasilkan AS adalah oh sorry, ini ada tambah lagi ya, AB ya, AB kecil aja ya. Nah AB AS, AB AS berarti dia menghasilkan S. Dan B ya. Nah, ini ya. Untuk S dan B enggak ada. Ya, berarti di sini hasilnya adalah S atau B. Berarti di sini S, B. Nah, ada lagi, selesai ya. Nah, karena selesai, kita lihat di sel yang terakhir ini, yang sel ini ya. Saya kasih tanda merah. Kita lihat yang sel di sini. Sel terakhir ini adalah mengandung S. Ya, ini hasilnya adalah SP. Berarti dia mengandung S dan mengandung B. Kalau dia mengandung nilai awal, S ini kan awal pembacaan, maka dia termasuk dalam parsing ini menentukan bahwa A, B ini diterima oleh parsing ini. Nah, berarti simpulannya karena hasil di V14 ya,
itu adalah SB ya. SB mengandung S ya. Nah, S ini hasilnya mengandung S, saya tulis ini aja ya, ini karena mengandung ini, maka input A ini adalah diterima. Nah, hasilnya seperti ya, diterima oleh CFG ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, baik. Itu cara memparsing itu seperti itu ya, dengan menggunakan algoritma CYK ya. Memparsing ini sangat membantu karena ketika dibuat suatu program atau sebagai alat bantu parsing lebih mudah mencarinya daripada kita merekayasa satu-satu. Kalau sedikit sih gampang, kalau banyak itu mungkin menjadi kesulitan sekali ya. Nah, hasil terakhir berarti AB ini adalah diterima. Nah, karena hasil sel terakhir mengandung S. Oke, Anda pelajari, Anda hayati caranya ya, mengenai algoritma CYK. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu ya mengenai algoritma CYK ini ya, algoritma untuk memparsing suatu deret string apakah dia termasuk bagian yang dihasilkan oleh konteks free grammar. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.